Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat YouTube. Belakangan ini ramai diperbincangkan debat Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Nah, kayak gini cuplikannya. Pak Arteria, kalau mau kasih Pak Arteria. Tadi Pak Menko mengatakan datanya Bu Sri Mulyani tidak benar. Itu Wah, saya jelaskan sekarang. ya sebentar Pak, saya mau nanya ya. Kemudian data primernya sama, ya. Nah, dari paparan ini saya dari tadi mencoba Pak. Ini samanya di mana? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saudara, tadi ada yang bertanya, kenapa sih Pak Mahfud itu baru sekarang kok baru ngomong sesudah 14 tahun. Saya baru jadi Menko 3 tahun. Oke, tapi di sini kita nggak bahas soal debatnya ya. Yang kita bahas itu hal yang berkaitan dengan DPR, yaitu siapa sih sebenarnya Arteria Dahlan itu dan apa jabatannya dan berapa sih gajinya. Penasaran nggak? Oke, kita bahas yang pertama. Komisi 3 itu adalah salah satu dari 11 komisi yang ada di DPR. Ruang lingkupnya itu di bidang hukum, HAM, dan keamanan. Komisi 3 ini anggotanya 47 orang guys. Terus ditambah wakil sama ketuanya itu jumlahnya 5 orang. Jadi totalnya itu ada 52 orang. Nah, dari ke-47 orang ini salah satunya itu adalah Arteria Dahlan ini dari PDIP. Partai PDIP maksudnya ya. Arteria Dahlan ini lahir tanggal 7 Juli 75 guys. Jadi udah 47 tahun ya. Beliau ini mulai duduk di DPR tanggal 23 Maret 2015 lalu. Sebelum debat kontroversial ini, Arteria Dahlan ini juga pernah beradu argumen dengan ekonom senior yaitu Bapak Emil Salim. Dia tuh memotong pembicaraan Pak Emil dengan cara nunjuk-nunjuk gitu guys. Terus menuding dengan pikiran sesat. Tanggal 28 Maret tahun 2018 yang lalu, Arteria Dahlan ini pernah melontarkan makian kepada Kementerian Agama dengan kata-kata yang nggak pantas. Bangsat gitu ya, Edon ya. Terus juga tanggal 17 Juni tahun 2022 beliau ini mempersoalkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Bapak Asep Nana Mulyana yang berbicara bahasa Sunda ketika sedang rapat. Sempat viral sih ini kasusnya dulu, mungkin kalian pernah ngikutin ya. Nah, lalu kasus Sambo yang lalu juga Arteria Dahlan ini juga menyinggung soal gaya hidup Brigjen Hendra Kurniawan yang glamor. Kalau ini mah aku setuju. Emang si Pak Hendra ini sama istrinya apalagi tuh ya. Ampun. Sempet pakai jet pribadi juga tuh ke rumahnya si Joshua waktu itu. Oke. Kita masuk ke berapa jumlah gaji Komisi 3 DPR. Ini teh tercantum di surat keputusan presiden di masa periode tahun 2019 sampai 2024 ya. Jadi ini gajinya memang sudah ada di surat itu, bukan aku yang bongkar-bongkar ya. Oke, yang pertama, gaji pokok itu 4.620.000. Tunjangan istri 462.000. Tunjangan anak 184.800. Uang sidang tuh jangan kira gratis nih, bayar 2 juta. Lalu tunjangan jabatan 9.700.000. Tunjangan beras 30.900 per jiwa. Jadi kalau di rumah itu ada 10 orang ya berarti 300.900 gitu guys. Lalu tunjangan PPH 2.699.800. Tunjangan kehormatan 5.580.000. Tunjangan komunikasi 15.554.000. Buset.
Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran itu 3.750.000. Lalu bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Nah, terakhir ini asisten anggota 2.250.000. Jadi kalau di total itu semuanya 54.531.500. Belum lagi nih guys, ada fasilitas kredit mobil per orang per periode. Itu besarnya 70 juta. Lalu ada lagi ini biaya perjalanan untuk dinas ya. Kalau daerah tingkat 1 gitu, itu 5 juta. Kalau tingkat 2 4 juta. Ditambah dengan uang representasi untuk daerah tingkat 1 4 juta, daerah tingkat 2 3 juta. Lalu ada juga anggaran pemeliharaan rumah. Kalau ini ada dua guys, di Kalibata sama di Ulu Jami. Kalau di Kalibata 3 juta, di Ulu Jami 5 juta. Lalu ada terakhir uang pensiun itu 2.520.000 dan tunjangan beras 30.900 per jiwa. Nah, jadi kalau ditotal secara keseluruhan 54 juta ditambah 54.500 ditambah dengan anggaran pemeliharaan rumah itu 3 juta ya, ambillah yang paling kecil. Jadi totalnya hampir 60 juta. Jumlah yang fantastis kan, 1 bulan dapat 60 juta. Nah, jadi guys, dengan gaji kayak gini nih, jadi ya pantas aja ya kalau banyak tuh yang suka ke gap ketiduran pas lagi rapat. Kan ngantuk ya enggak, karena kan malamnya kan clubbing, hangout, nongki gitu, terus twitteran, facebookan, pansos, terus nelponin orang berjam-jam sampai bego ya kan. Tunjangan komunikasinya aja 15 juta per bulan, mau ngomongin apaan coba. Aduh ampun. Nah itu guys ceritanya. Gimana menurut kamu? Fantastis ya jumlahnya. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di video nggak penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.